langsung ruang lingkup di kegiatan publikasi ilmiah dan kreditnya, mekanisme respondennya, praktek penilaian di buku 4 dan 5. Dengan tugas tim penilai, jadi apabila kita ingin kenaikan tingkat, jadi tugas tim penilainya seperti ini. Kompetensi penilai ini yang menilai kinerja kita. Ya, di dalam best practice nanti termasuk karya kita diakui Bapak Ibu ternyata. Itu nilainya sama dengan makalah dua makalah itu. Kalau PTK 4 kayaknya. Jadi masalahnya yang dinilai adalah ada yang tidak asli, ada yang tidak perlu, ada yang tidak ilmiah. Ini sama dengan yang kita dapatkan di pengawas-pengawas kita. Guru seharusnya memiliki publikasi ilmiah sesuai dengan perumbat dan bagaimana cara ini angka kreditnya diperoleh. Ya, ini angka kreditnya. Dari pendidikan, unsur pendidikan, pendidikannya yang bersangkutan, dari sarjana dan seterusnya, pembelajaran kita tatap muka, pengembangan diri PPG, penunjang, unsur penunjangnya. PPGB diantaranya ada pengembangan diri, PI, publikasi ilmiah, dan karya inovatifnya. Pengembangan diri masuk di dalamnya nanti ada makalah, termasuk best practice nanti. Publikasi ilmiah nanti dipublikasikan ke perpustakaan atau di upload di artikel ilmiah atau dijurnalkan. Itu untuk kenaikan golongan 4. Karya inovatif biasanya kita membuat sebuah karya, kemudian kita praktekkan di sebagai media pembelajaran kita, masuk karya inovasi. Ini yang sering apa yang kita butuhkan untuk angka kreditnya. Dari 3A ke B butuh pengembangan diri 3. PI-nya nggak butuh, nanti bisa kita diskusikan bersama ini. Rata-rata kita berada di A, B, C ini. Ada yang sudah 4, yang senior prakarya ini. Oke. Ini penjabarannya. Tahap pertama golongan 3A ke pangkat 3B, 3A itu butuh 3 PG pengembangan diri. PI-nya belum ada, publikasi ilmiah belum ada. Hanya pengembangan diri kita bisa dapatkan di makalah, termasuk FGMP kita dapat sertifikat, ya, pengembangan diri juga. Best practice nanti pengembangan diri juga. Dari golongan A ke B. Dari B ke C, 4 PI, publikasi ilmiah, karya ilmiah, dan 3 publikasi dan pengembangan dirinya 3. Sama dengan ini kita tinggal nambah ini aja. Ini biasanya kita simpan di perpustakaan sudah cukup. Ini tidak perlu kita ke tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Di tingkat sekolah disimpan di perpustakaan sudah cukup. Sama dengan C dan D dari golongan C ke golongan D kita butuh 6 publikasi ilmiah. Di makalah itu nilainya 2, berarti kita butuh makalah 3, pengembangan dirinya dari sertifikat kegiatan kita, misalkan MGMP atau ikut pelatihan-pelatihan lain. Oke, dari 3G ke 4A ini sudah ada 8 PI dan 4 pengembangan diri, minimal 1 laporan hasil penelitian. Biasanya kita dapatkan di PTK. PTK itu ciri khasnya PTK adalah setiap siklus itu ada pertemuan 2, minimal 1 siklus 2 pertemuan dari publikasi PTK. Tindakan kelas 4A ke 4B 1 laporan, sama ini kita tingkatkan. Nah, minimal 1 PTK dan 1 jurnal yang ber-ISSN. Ini kemarin saya coba, ada teman yang sharing juga, kita jurnalkan di tingkat provinsi. Ya saya coba di tingkat provinsi, tapi saya melalui media pendidikan, majalah media itu ternyata pengawas kita nggak mau, Bapak Ibu. Tanya 1 jurnal yang ISSN. Meskipun majalah media itu sudah ber-ISSN, tapi tidak mau, itu hanya artikel populer.
artikel populer. Yang diminta adalah satu jurnal yang hanya khusus satu jurnal. Memang agak lama di jurnal ini, antrian Bapak Ibu. Antrian minimal 3 bulan baru terbit satu jurnal. Oke, ini nanti kita pelajari lebih lanjut ya, lanjut. Nah, besaran angka kredit untuk karya yang dilakukan bersama, jumlah guru yang melakukan kegiatan 2 orang. Dan nanti kita bisa pelajari sendiri. Tanya jawaban, bolehkah angka kredit hanya dari karya inovatif saja? Untuk karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Jadi karya inovatif itu bisa kita dapatkan dari media pembelajaran kita, bisa menggunakan metode itu termasuk angka kredit. Oh gitu ya, siap berarti ya. Di share di WA Pak. Oke, nanti ya Bapak Ibu ya. J. Ya, di YouTube ya. Terima kasih Pak. Nanti definisi, kerangka, bukti fisik, angka kreditnya bagaimana, presentasi di forum ilmiah, hasil penelitian termasuk dari karya ilmiah. Tinjauan ilmiah dan best practice ini yang nanti kita akan garis bawahi ini. Tinjauan ilmiah dan best practice nanti kita akan pelajari hari ini. Oke. Itu ya, tinjauan ilmiah. Tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran dari prakarya maupun BK bisa kita buat, itu sudah ada nilainya juga. Namanya adalah buku guru, ya, buku guru. Modul diktat, buku dalam pendidikan, karya terjemahan bisa digunakan juga. Nah, ini angka kreditnya Bapak Ibu guru yang kami hormati. Narasumber pada seminar itu diakui 0,2. Laporan hasil penelitian tindakan kelas nilai 4. Ini kita harus berhati-hati di PTK Bapak Ibu. Karena PTK itu nilainya itu 4 dan 0. Jadi kalau tidak 4 ya 0. Kalau diakui 4, kalau tidak diakui jelas 0. Tapi kita jangan khawatir, kita bisa mengulang. Mengulang artinya merevisi kembali judul yang telah kita buat. Itu untuk PTK 4 atau 0. Berupa buku yang diterbitkan beri SBN diedarkan 4, ini nilainya 4, laporan hasil penelitian di jurnal ilmiah terkait 3. Laporan penelitian di jurnal ilmiah di tingkat provinsi. Dan ini yang saya katakan tadi, sebuah laporan penelitian tindakan kelas meskipun sudah dimuat di majalah yang ber-ISSN diakui, tapi itu bukan jurnal, itu adalah artikel biasa. Nilainya 2, beda dengan yang dimuat dijurnalkan, nilainya langsung 4 nanti. Oke. Nomor 7, tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran termasuk best practice. Nilainya 2. Jadi kita nanti kalau bila kenaikan dari makalah kita bisa buat, dari pengembangan diri buat makalah bisa buat. Best practice pun diakui nilainya pinten nggih? 2. Gitu. Lanjut. Artikel ilmiah populer bidang pendidikan 2 dan seterusnya. Nah, kita termasuk nanti MGMP itu hanya diakui berapa itu paket. Pak Budi kemarin menyampaikan itu paketnya itu 0, berapa itu. Oh iya, yang di daring, yang sertifikat dari daring itu bisa kita dapatkan nilainya tidak sejumlah itu ya, 0,5 Bapak Ibu kayaknya. Satu aja enggak ada. Sertifikat pendidikan latihan melalui daring. Oke, 12 artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal pembelajaran satuan jurnal itu tidak terakreditasi atau tingkat lokal kabupaten nilainya 1. Jadi misalkan panjenengan menjurnalkan tapi di daerah hanya untuk lokal kabupaten itu diakui nilainya 1 angka kreditnya, beda dengan provinsi tadi nilainya 2. Oke, 13 buku pelajaran yang lolos pilihan dari SBN 6. Kita buat buku pembelajaran yang lolos dari Badan Standar Nasional Pendidikan 6. Besar sekali ini. Buku pelajaran dicetak oleh penerbit yang berdasarkan nilainya 3. Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tapi belum nilainya 1. Oke. Modul dan tingkat yang digunakan di tingkat provinsi 1,5. Nah, kita buku 19 ini.
buku dalam bidang pendidikan yang dicetak oleh penerbit 3. Karya hasil terjemahan 1. Buku ini yang dikatakan di buku pedoman guru 1,5 nilainya. BPG. Gimana BPG ini? Halo. Kemudian yang di mana PPG ini di dalamnya materi ini ada rencana pembelajaran kita lampirkan, media pembelajaran kita lampirkan 1 tahun. Jadi buku pedoman guru itu nilainya kalau di aku 1,5 dibuat dalam 1 tahun pelajaran. Ini jarang sekali kita gunakan, tapi agak ini tahun-tahun 2 tahun terakhir agak mendingan Bapak Ibu guru sudah membuat BPG, buku pedoman guru, cukup diketahui oleh kepala sekolah, tidak sampai mengetahui kepala dinas kita. BPG. Oke? Oke, sudah. PI. Jangan lupa baca di buku, nanti kita share buku 4-nya. Presentasi pada forum ilmiah diantaranya ada makalah di pertemuan ilmiah, makalah proceeding, makalah seminar, isi makalah sesuai dengan tugas pokok instruksinya. Artikel, ini bagian-bagian dari artikel. Awal terdiri judul, persetujuan biasa, judulnya itu tidak lebih dari 12 sampai 20 kata, 12 sampai 20 kata. Minimal 12, maksimal 20 kata itu judul. Lembar persetujuan, kata pengantar, abstrak, dan ringkasan. Abstrak itu menggambarkan mulai bab 1 sampai bab terakhir. Gambaran ringkasnya ada di abstrak. Umumnya terdiri dari bab bagian isi, jadi bagian awal terdiri dari judul, persetujuan, pengantar, abstrak, ini intinya. Bagian isinya biasa ada latar belakang, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, manfaat penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka yang diambilkan dari judul. Judul itu ada berapa variabel, nanti kita kembangkan di tinjauan pustaka landasan teori. Metodologi penelitian, pakai metode apa, hasil dan pembahasan. Ini hasil penelitian kita, penutup berupa simpulan dan saran. Akhir pasti kajian pustaka. Oke, nah, ini akan menginjak ke makalah dulu. Makalah tadi nilainya adalah berapa nih? Untuk makalah 2 makalah. Beda dengan penelitian tindakan kelas 4 kalau lolos. Kalau tidak lolos, kosong. Gitu. Bagian awal makalah terdiri dari judul sama dengan tadi KTI, karya tulis ilmiah. Bagian isi terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan, tujuan, dan manfaat. Ini harus ada Bapak Ibu. Jadi latar belakangi pembuatan makalah itu apa, kejadian-kejadian di sekolah itu apa, kita tuliskan dari latar belakang. Di mana latar belakang itu ada yang kita cantumkan yang terbaik dari sekolah kita, dan kita lampirkan juga hasil yang kurang baik, kejadian yang kurang baik, itu yang dari latar belakang dari makalah. Rumusan ini berupa pertanyaan yang ditujukan dari latar belakang tadi. Tujuan dan manfaat. Tujuan membuat makalah itu apa dan manfaatnya apa. Jadi kita ini ada kaitan tujuan dan manfaat. Latar belakang itu memunculkan latar belakang permasalahan di sekolah. Rumusan berupa pertanyaan diungkapkan dalam kalimat tanya, kemudian tujuan harus imbang dengan rumusan. Kalau rumusan masalah 2, berarti tujuannya paling tidak ada 2 juga. Manfaat bisa 3, bisa manfaat untuk penulis, manfaat untuk sekolah, manfaat untuk siswa, bisa kita tuliskan di manfaat penulisan. Next, kajian pustaka yang diambilkan dari variabel judul tadi. Bab 3, pembahasan terdiri dari satuan pendidikan, dijelaskan ide atau gagasan asli dari penulis. Terakhir adalah simpulan. Simpulan biasanya terdiri dari penutup, simpulan, dan saran. Nah, ini penting sekali nih. Catatan, makalah yang sama, isi materi hanya dinilai 1 makalah meskipun dipresentasikan di tempat berbeda. Jadi misalkan kalau kita punya makalah 1 dipresentasikan di lain
sempat tetap nilainya 2 begitu. Sebaliknya makalah berbeda, beda isi, beda materi dapat dinilai jika disampaikan dalam forum yang beda juga. Oke. Bukti fisik makalah yang sudah disajikan dalam forum ilmiah termasuk persejing. Makalah yang persejing tetap harus dilengkapi dengan bukti fisik, desakan kepala sekolah, ada kepala sekolah mengetahui kepala sekolah, yang surat tugas, ada surat undangan, ada keterangan sertifikat piagam. Nah, ini yang sering kita lupa itu memberikan surat keterangan atau sertifikat piagam kepada peserta. Itu penting sekali. Itu sebagai bukti fisik bahwa telah diadakan sebuah seminar, sebuah pelatihan. Ini berupa sertifikat, surat keterangan bisa atau piagam. Mengkopi daftar hadir peserta jika peserta tingkat kabupaten. Daftar hadir jangan lupa kita lampirkan juga. Laporan hasil penelitian, ini PTK. Laporan hasil penelitian cara kepala sekolah namanya adalah PTS, penelitian tindakan sekolah. Ini PTK. Nah, kita cari yang best practice. Apa mereka dapat juga yang best practice ya. Best practice. Di slide ke best practice jurnal ilmiah. Jurnal online. Tidak boleh keluar dari. Jadi jurnal dari hasil penelitian tindakan kelas kita diminta untuk menjurnalkan. Kalau dari tingkat golongan A ke B itu minta dijurnalkan. Jurnal online tingkat provinsi. Selain itu, jurnal online harus dilampirkan di website resmi yang ada di Dinas Pendidikan. Boleh jurnal LPMP atau jurnal Amira, itu bisa juga, itu resmi juga. Oke, nanti kita lanjut ke tinjauan ilmiah best practice nih. Makalah yang berisi ide gagasan mengatasi permasalahan dari suatu pendidikan yang formal atau kesatuan pendidikannya di sekolahnya. Makalah berupa bisa best practice, nilainya adalah 2 tadi. Kalau kita lolos. Oke. Bagian dari best practice ada pendahuluan, latar belakang, masalah, rumus yang di-share Pak Usur kemarin itu, yang waktu kita MGMP yang luring. Oh ya, sebelum MGMP ada pelatihan juga itu, ternyata yang di KCR, kode KCR-nya itu muncul best practice Pak Ustur itu ya. Itu yang ya hampir sama dengan itu. Kita lihat sama itu, kajian pustaka. Ini ada kajian pustaka dari bab 2. Ini bab 1, bab 2, bab 3 pembahasannya. Bab 4 simpulan. Jangan lupa kita lampirkan daftar pustaka. Kita copot-copot dari mana, kita ambil dari mana, kita masukkan di daftar pustaka. Oke, lampiran kerangka isi best practice, bagian awal, judul, persetujuan, pengantar, isi, gambar, jangan lupa, lampiran serta abstraksi atau ringkasan. Bagian isi terdiri dari beberapa bab. Bab 1 pendahuluan, kajian pustaka di bab 2. Bab 3 pembahasan. Kita lampirkan keaslian, kejelasan, gagasan, dan inti tulisan best practice. Bab simpulan dan penunjang adalah di lampiran. Oke. Oke, nanti ini yang kita bagi, kita akan berkreasi, kita akan praktik membuat best practice. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Kita akan praktik membuat best practice. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Asrul masih aktif, Bu Sugiyarti sambil ngajar kalian Bu Sugiyarti. Bu Warsini, iya. Nah. Halo.
Nggih. Pak. Dengar nggih. Bu Ika? Dengar. Nggih. Oke. Coba kita akan berlatih membuat best practice. Saya coba buka latihannya Pak Koster, best practice yang kemarin. Masih? Sudah tampil layarnya, Bapak Ibu? Belum. Belum. Sabar, G. Saya off-kan saja videonya Pak Koster. Agak lemot kalau saya nyalakan, Bapak Ibu. Mungkin sekolah panjenengan lebih kuat jaringannya dari kita. Oh, ada pertanyaan. Monggo Pak Haris. Ada pertanyaan dari Pak Haris. Apakah dari best practice? Saya kembali ke Pak Haris. Monggo Pak Haris dengan Pak Haris, monggo dengan langsung on kan aja videonya. Nanti saya kita jawab Pak Haris. Monggo Pak Haris. Terima kasih Pak Gustur. Monggo, ini Pak tadi Haris, saya nyimak mengenai makalah. Kalau tidak salah dari 3C ke 3D itu tidak perlu penelitian ya, tidak perlu PTK ya. Cukup makalah. Terus kalau untuk makalah itu, apakah ada aturan mengenai batas minimal jumlah halaman, Pak? Itu saja, Pak, yang ingin saya tanyakan. Oh, nggih. Sampun? Nggih. Ada lagi, Bapak Ibu? Monggo. Kita tunggu dua penanya. Yang pertama dari Pak Haris. Satu lagi, monggo. Cukup? Matur suwun Pak Haris untuk kenaikan dari napa wau jenengan ketiga napa dari golongan 3C ke 3D, Pak. C ke D. Ya betul Pak Haris. Itu belum masuk di penelitian tindakan kelas, cukup pengembangan diri aja cukup Pak Haris. Cuma aturan kita, aturan dalam membuat makalah, Bapak Ibu yang kami hormati, aturan membuat makalah satu diantaranya itu spasinya Bapak Ibu. Spasinya harus single. Oh sorry 1,5. Jadi spasinya itu 1,5, halamannya itu maksimal 25 Pak Haris. 25 itu maksimal. Tapi ada tapinya Pak Haris, kita itu bergantung kepada tim penilainya biasanya. Pengalaman dari Pak Kustur ya kerjasama dengan tim penilai itu tergantung dari penilainya biasanya Pak. Ini off the record Pak Haris ya teman-teman, off the record. Kalau biasanya tim penilai itu jebolani pasca sarjana itu Malang misalkan, beliaunya menggunakan gaya selingkuh Malang Pak Haris. Nah, itu gaya selingkuh Malang dipakai. Tapi kalau beliau jebolannya paskanya di UNESA atau di Adibuana itu gaya selingkuhnya Surabaya. Tapi rata-rata sampai 25 Pak Haris, 25 maksimal. Ada lagi Pak Haris, kami kemarin membantu teman juga tapi untuk SMA SMK. SMA SMK itu ya memang SMA SMK itu miliknya provinsi Pak Haris. Bukan kabupaten lagi. Itu saya kasih sama aturannya 1,5 spasinya, terus dari 25 halaman itu sudah maksimal saya kira. Tapi beliaunya minta 40, begitu Pak Haris. 40. Tapi tata aturannya tetap kita pakai Pak Haris. Jadi di bab 1 itu ada pendahuluan dari latar belakang, latar belakang, rumusan masalah, tujuan. 4 adalah manfaat, itu intinya. Di bab 2 itu adalah kajian teori, Pak. Kajian teori itu harus ada kajian teori atau kajian pustaka. Di bab 3, ini aturan baru Pak Haris. Aturan baru di bab 3 itu tidak langsung di pembahasan. Jadi ada, kalau dulu itu langsung di bab 2 itu pembahasan Pak Haris. Jadi bab 1 itu pendahuluan, di bab 2 itu pembahasan, bab 3 itu penutup. Tapi sekarang ya ada kajian pustakanya juga. 2 tahun yang lalu Pak Haris itu saya coba
kajian pustaka nggak saya lampirkan, tapi ternyata di buku 4 kita pelajari lagi ada itu kajian pustaka ternyata. Jadi kita kembali ke buku 4 aja Pak Aris. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 pembahasannya. Pembahasannya dari judulnya itu kita uraikan di situ. Yang terakhir adalah penutup, kesimpulan dan saran. Yang penting lagi lampirannya Pak Aris. Lampiran itu satu dari surat keterangan keaslian tulisan kita. 2, surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa itu belum pernah dipublikasikan, jadi masih milik kita sendiri. Yang ketiga itu foto-foto baris, foto-foto dari makalah. Contoh makalah panjenengan, misalkan kita buat makalah dari media pembelajaran, misalkan media pembelajaran menggunakan PC. Nah, panjenengan nanti menguraikan keyboard misalkan, panjenengan waktu menerangkan keyboard itu diambil gambarnya aja dengan anak-anak itu dilampirkan. Itu aja Pak Aris. Begitu saya kira Pak Aris, terima kasih. Berarti aturan jumlah minimalnya enggak ada ya Pak, adanya maksimal halaman ya? Betul. Ini kemarin dari SMP XX itu saya kasih 25 sampai 30 cukup gitu. Ya mohon maaf sekali lagi, memang Pak Kustur golongannya masih minim lah, tapi alhamdulillah bisa menolong teman-teman lah. Kita berbagi gitu. Nyun sewu Pak Kustur. Tadi kan panjenengan sempat menyampaikan nanti kalau misalnya tim penilainya itu gaya selingkuhnya Surabaya, yang satunya gaya selingkuhnya Malang. Nah, trik atau tip untuk agar kita bisa lolos dalam gaya selingkuh Malang maupun Surabaya itu ada enggak? Ada nanti monggo kita sharing nanti gaya selingkuhnya dari Malang, gaya selingkuhnya dari Surabaya itu ada. Misalkan di gaya Malang Bu ya, ini pengalaman saja Bu, di gaya Malang itu produk banter-banter dalam artian hanya satu menurut pendapat teori Bloom misalkan itu nggak langsung diuraikan, menurut pendapat itu nggak bisa dimasukkan ke situ Bu. Artinya seperti yang disampaikan Pak siapa kemarin Pak yang punya materi itu loh, dari siapa best practice itu dari Tulungagung itu, nah kita pakai itu aja, bagus itu Pak Rahmat itu. Iya, kalau gaya selingkuhnya Surabaya Bu, kalau Surabaya itu menurut pendapat XX misalkan tidak seperti juga dikasih mencuplik dari pendapat gitu, maksudnya kita mencuplik dari pendapat beliaunya gitu. Kita always itu. Kalau misalnya dilampirkan contoh gaya selingkuh Malang yang bagaimana dan contoh gaya selingkuh Surabaya yang bagaimana, bisa kah? Contohnya? Iya, maksudnya dilampirkan contoh format yang Malang bagaimana, yang format yang Surabaya bagaimana, kan saya. Kayaknya kok formatnya tidak ada Bu, cuma kalau kita sering membuat penelitian, jadi karena kita pembimbingannya kan beda-beda, beliau berbeda, ini lulusan di Malang, oh mesti ini gaya ini lulusannya beliau Surabaya. Kita nggak bisa memilih Bu, tim penilai itu dari kabupaten itu menunjuk beliau-beliau yang sudah seperti seperti Pak dari Pustiani sendiri, itu punya SK lah, punya kekuatan beliau. Iya. Oke, terima kasih. Sementara begitu Bu, monggo yang lain ya tunggu. Terus di share nih. Oke, jadi intinya di penulisan itu kita ikuti aja alurnya di buku 4. Itu pasti nanti insya Allah sukses. Nah, kita semua bisa kayaknya, kita bisa. Tapi waktunya yang agak harus menyempatkan diri, bisa kita menyempatkan diri. Monggo, sebelum kita lanjut di praktek best practice. Haris? Oh, nggih. Bu Endah, coba yang masih on, Bu Endah. Apa yang Bu Endah Yulisniati. Nah, Bu Warsini. Sing pertanyaan ini. Sing ada Pak Yus.
Oh, tidak aktif Pak Yusnya. Begitu Bapak Ibu ya. Bu Erni bisa bantu. Coba kita lanjut di pelatihan yang didapatkan di kemarin. Oh, coba kita share screen. Pak, masih ada pertanyaan dari SMP Negeri 3 Pelosok Klaten untuk dijawab. Oke, Bu Ika, monggo Bu Ika. Monggo Bu Ika. Itu yang di chat dari di SMP chat. 3 Pelosok Klaten. Oh, Bapak Ibu ngapunten nih chatnya ini dari Pak. kalau ini sambil saya sudah off-kan videonya tetap chatnya yang ngapunten apa itu Kelas 9. tadi keluar begitu karena sinyal kita berada di pegunungan. Saya bantu aja Pak G. Oke, siap. Tanya Pak Kostur. Ya. Untuk judul makalah, apakah ada batasan jumlah kata yang dipakai? Begitu. Judul makalah itu bisa kita dapatkan dari media pembelajaran kita, bisa kita masukkan satu media pembelajaran. Itu bisa termasuk variabel kita atau metode pembelajaran kita. Itu bisa kita masukkan. Jadi media pembelajaran boleh atau metode. Nah, untuk judul makalah sendiri, nah ada batasannya memang 12, minimal 12 sampai 20. 12 sampai 20. Dan kalau makalah usahakan tidak mencantumkan kata-kata kalimat upaya meningkatkan atau peningkatan atau meningkatkan, karena itu adalah ciri khas dari penelitian tindakan kelas. Begitu, Bu. Jadi kita hindari upaya peningkatan atau meningkatkan, itu untuk makalah. Begitu saya kira, Bu. Monggo, Bu. Iya, Pak, matur nuwun. Ya, 12 maksimal 20 lah gitu. Yang lainnya? Oke. Kita share screen dulu untuk Sudah Mas, sudah saya kirim ke dengan. Injih Pak, niki kula bika. praktik membuat best practice. Best practice akan dilombakan Dinas Pendidikan. Oke. Sudah tampil Bapak Ibu? Belum. Ampunten nggih, layare sinyalnya lagi keluar-keluar, saya matikan videonya. Monggo saling berbagi, mungkin ada pertanyaan sambil saya share screen. Sering tampil nggih Windows Explorer-nya. Close. Pripun Bapak Ibu sudah tampil? Kerjakan bersama. Sering. Ya. Nggih, sudah. Stress. Nggih. Monggo. Sabar nggih, asik keluar. Dan share dari situ. Sampun Bapak Ibu? Halo, sampun petereng. Sampun. Oke nggih, coba saya cari hasil best practice yang kemarin. Lah, ini kan acara kita toh Pak. Sampai cari-cari nggih niki. Monggo kalau ada pertanyaan kita sering-sering. Tapi saya ikut Nggih, terus itu Nggih, yang tadi lo Pak, kaki tadi lo Pak. jalan ke bawah nih. Nggih, mungkin dilanjut mungkin dilanjut malih. Bapak Ibu yang Dilanjut mungkin niki Empat. nggih. Aku naik kelas. 4C. Nggih. Monggo nanti kita bantu ke 4C. Assalamualaikum. 4B nanti kita bantu. Halo. Nggih. Di sini Pak Prayit. Kemudian Bu. Ngapunten nggih, filenya terlalu banyak ini. Kita cari yang Bu anu repot kita berdua. best practice. Ya, ini best practice. Definisi KS best practice. Nggih, sabar.
Tampil Bapak Ibu. Halo. Ampun. Ini karya kita kemarin yang tapi ini sudah panjenengan nikmati kayaknya ini. Sudah panjenengan lihat ini yang kemarin ciri khasnya dari best practice. Bawakan lagi. Best practice web pribadi. Ada berapa kata coba? 1, 2, 3, Anak Raffi. 6, 7, 8, 9. Ya. Best practice pasti ada pengesannya Bapak Ibu ya. Ada pengesannya dari sekolah. Kemudian abstrak itu ciri khasnya. Abstrak itu menggambarkan isi keseluruhan dari bab 1 sampai bab terakhir yaitu bab 4. Abstrak. Ahmad Syah. Bawahnya kosong. Berdiri. Oh ya, sambil mengajar ini. Turunkan maskernya. Giginya mana? Andika. Oke. Daftar isi. Andika. Langsung ini ketiga ini. Yang bawah. Anggi. Oke. Ani satu. Halo, masih absen? Aura. Kunci Pak. Siapa? J. Bu siapa ya? Bu Ika. Bayu Puji. Bu Ika. Karolin. Desita. Poso Klaten 3. Bu Dewangga. Ika. Karolin apa? Farel, panggilan Farel dipanggil Bu Ika. Halo Bu Ika. Lupa juga dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika. Dimut dulu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu kelihatan ya? Bab 1? Ya? Halo. Iya, Pak. Ya, nggih. Bab 1 terdiri dari Bab 1 terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan ini mengungkapkan kelebihan dari sekolah kita dan mengungkapkan kelemahan dari sekolah kita. Ini diungkapkan di bab 1. Jadi kelebihan dari sekolah kita, kekurangan dari sekolah kita apa itu diungkapkan di 1. Nah, kemudian kita buat judulnya di bab 1 juga. Berdasarkan latar belakang, nah ini menerangkan yang di atas, kita ambil judul ini. Masalah berupa kata pertanyaan. Berupa kata-kata pertanyaan dari latar belakang. Ditinjau dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahannya. Bagaimana bentuk layanan prakarya selama PJJ dan PTMT di Punju 2. Ini berbentuk pertanyaan. Ini jangan lupa pakai tanda tanya. Nah, ini nanti dijawab di bab 3 pembahasan Bapak Ibu. Tujuan penulisan, adapun tujuan untuk apa bisa kita ungkapkan di sini. Manfaat penulisan, bisa kita jabarkan Bapak Ibu manfaat penulisan. Misalkan 1. Nah, 1 bagi penulis. Bagi penulis sebagai bahan peningkatan mutu kompetensi guru. Nah, boleh. 2 bagi siswa agar siswa dapat memahami pembelajaran dalam musim pandemi. Boleh. 3 bagi sekolah sebagai bahan perencanaan program sekolah di tahun pelajaran di tahun ajaran yang datang.
dan sekaligus sebagai wacana dalam penentuan sekolah penggerak misalkan. Karena sekolah penggerak itu kita akan dihadapkan di video-video Bapak Ibu guru menggunakan video. Ini misalkan boleh kita uraikan ini cut misalnya. Kita cut. Bisa juga seperti itu. Oke. Bab 2 implementasi. Nah, ini yang saya tanyakan di Pak yang kemarin itu di bab 2 kan ada kajian pustaka. Kajian pustaka atau kajian teori. Ini pengertian. Pengertian kita ambilkan dari mana gini? Pengertian dari website pribadi. Berarti kita ambilkan dari judulnya ini. Nah, ini kita ungkapkan satu persatu variabel-variabelnya. Pengertian WebPri, pengertian pembelajaran, pengertian masa PJJ dan PTMT. Itu sebagai variabel-variabel dalam penulisan makalah. Begitu. Kembali ke bab 2, kajian pustaka. Kita ambil dari internet boleh, nah, tapi tidak menjiplak plagiat terlalu banyak. Nah, kita samar-samarkan seperti yang disampaikan Pak kemarin itu ATM, apa itu ATM? Amati, teliti dan modifikasi. Web pribadi, variabel kedua adalah pembelajaran ini. Kita uraikan di bab 2. Di bab 2. Bab 2. Lanjut C. Hambatan kendala. Bisa. Pemecahan masalah. Di bab 2 juga. Nanti kita bahas di bab 4. Nah, ini ada bab 4 ini bab 3 ini adalah pembahasan. Ini adalah pembahasan. Pembahasan berarti nanti kita ini kesimpulan berarti di bab 4 penutup. Itu. Pembahasan berarti nanti adalah yang kita bahas adalah tentang web pri atau web pribadi di SMP Negeri 27. Nah, kita sampaikan di sini. Ini pun kita bisa mengambil dari webpri SMP Negeri 27 dari kajian pustaka ini. Kita comoti aja, boleh ini. Seperti apa model pembelajarannya blog itu? Bisa kita sampaikan di bab 3 pembahasan. Ini adalah pembelajaran prakarya dalam masa pandemi di SMP. Oke, nah, seperti apa? C hasil yang dicapai. Pasti ada hasilnya Bapak Ibu ya, pasti ada hasilnya. Begitu. Bab 4 penutup. Bab 4 adalah penutup. Penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan dari isi variabel 1, isi dari variabel 2. Yang dari rumusan masalah tadi terjawab di simpulan. Dari rumusan masalah tadi
terjawab di simpulan ini. Coba kita lihat rumusan masalahnya, redaksinya seperti apa. Rumusan masalah. Rumusan masalah, redaksinya seperti apa. Ini. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk layanan pembelajaran prakarya dalam masa PJJ. Ini terjawab, saya copy, ini terjawab di bab terakhir. Terjawab di bab terakhir, bab 4. Terjawab di bab 4. Ini. Terjawab di sini. Coba kita sinkronkan antara pertanyaan dan jawaban. Bagaimana bentuk layanan pembelajaran prakarya dalam PJJ? Nah, bentuk layannya seperti apa? Sistem pembelajaran prakarya masa PJJ dimasukkan melalui perangkat dan terjawab di sini. Terjawab di sini Bapak Ibu. Terjawab di sini. Gitu. Nyambung kayaknya ini. Nah, nyambung ini ya. Oke. Nah, ini pun kita ambil satu juga nggak apa-apa, kayak nggak apa-apa, tapi sebagai tambahan aja. Bagi siswa memiliki gangguan di jaringan atau internet terbatas. Oh, kok sorry ada guru kunjung, ya ini ada guru kunjung. Jadi apabila siswa itu tidak bisa mengakses internet, Bapak Ibu guru Puncu 2 mengadakan pembelajaran secara luar jaringan dengan moda guru kunjung. Oke, ini bisa kita jawab di bab terakhir, bab pinten, bab 4, penutup berupa simpulan. Ngoten nggih, jangan lupa rekomendasi Bapak Ibu, rekomendasi implementasi pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi Webpri. Rekomendasinya ini agar Bapak Ibu guru yang lain menggunakan apa tadi Webpri. Jadi ciri khasnya best practice itu, ciri khasnya. Coba saya kasih ini ya. Ciri khas. Tinggal nggih? Halo, ketinggalan nggih? Nah, ciri khas best practice. Ini catatan sendiri nih. Ciri khas best practice adalah 1. Karya terbaik pembelajaran. Ciri khasnya. Pembelajaran sinten nggih? Pembelajaran kita. Nah, ini hasilnya bisa dinikmati, bisa dicontoh. Bisa napa nggih? Dicontoh oleh orang lain. Jadi orang lain itu bisa mencontoh dari karya terbaik kita. Diharapkan seperti itu. Rekomendasi. Ini masuk di rekomendasi. Yang ketiga, nah, diharapkan hasilnya terus digunakan. Oleh siapa? Oleh kita tentunya. Oleh siapa lagi? Oleh orang lain. Ini ciri khasnya best practice Bapak Ibu. Nah, jadi karya terbaik pembelajaran kita seperti apa? Misalkan menggunakan media pembelajaran maksudnya. Media pembelajaran bisa menggunakan media pembelajaran. Game. Nah, game bisa menggunakan media tim game together. Bisa kita gunakan media malah ya PBL, problem learning, PBL problem based learning. Nah, problem based learning ini bagus sekali Bapak Ibu guru untuk masa-masa kita 50% masuk ini. Problem pemecahan masalah berdasarkan masalah. PBL. Ada yang bisa menggunakan
PBI sama problem basic instruction. Nah, instruction boleh ini. Nah, berbagai macam media pembelajarannya. Nah, ini media game boleh. Kalau ini termasuk dari metode. Satu, dua, tiga. Selain media game, ada lagi media apa nggih? Media pembelajaran. Kacah nggih? Sampai lali media pembelajaran ini. Bisa berupa nanti diakui sederhana, bisa game sederhana, bisa yang separuh itu bisa. Ini kadang ya TGT, PPL, Jigsaw, ada yang menggunakan DI. Apa DI nggih? Ayo DI. Apa DI ya? Lali ngatain DI. Banyak sekali metode pembelajaran. Jigsaw, boleh Jigsaw. Apa nggih? Lansak piturute. Oke nggih. Piturute. Oke, yes. Nah, ini ciri khas dari best practice. Kembali ke sini Bapak Ibu. Ke best practice tadi. Nah, ini. Yang terakhir adalah lampiran. Nah, ini lampiran. Lampiran 1 setelah kita ada daftar pustaka. Nah, tadi ini simpulan saran, daftar pustaka. Daftar pustaka usahakan kita mengambil tapi kayaknya di karya ilmiah best practice tidak ada batasan tahun. Kalau makalah sama PTK Bapak Ibu, kita usahakan 5 tahun terakhir lah, paling enggak 5 tahun. Maksimal itu 5 tahun. Paling bagus ya 3 tahun terakhir. Ini 2003. Iki bisa kita siasati. Ini tetap ini ya nggak usah aja ini. Bisa kita siasati tahunnya kita ubah aja. Kalau ini kan jelas ini mulai corona. Oke. Di lampirannya kita lampirkan RPP Bapak Ibu. RPP best practice aja. Misalkan ada RPP-nya. RPP yang boleh yang 4C itu yang kemarin kita bahas 4C itu critical collaboration yang 4C itu. Ada surat keterangan keaslian dari sekolah bahwa karya itu adalah memang karya kita. Bahwa itu karya itu adalah karya kita. Terakhir adalah proses pembuatannya. Foto, kita ambilkan foto. Bagaimana ini screenshot dari hasil kita. Depri. Begitu. Ini anak-anak yang menggunakan PTM terbatas. Apabila tidak bisa menggunakan luring, kita bisa gunakan. Apabila anak nggak bisa daring, kita luring. Pertemuan terbatas. Apabila nggak bisa masuk, kenapa? Kita cari solusi pemecahannya. Guru wali kelas, guru BK mengadakan guru berkunjung ke rumah siswa, Bapak Ibu guru. Berkunjung, jadi yang berkunjung Bapak Ibu guru, wali kelas, dan guru BK. Ini pun bisa kita buka Bapak Ibu alamat ini. Contoh alamatnya kita buka ya, alamat ini. Ini bisa kita buka. Kalau kita diminta presentasi di best practice nanti kita bisa kita buka. Bisa kita buka. Jadi kita kopikan linknya, kita tampilkan di layar. Ini dan gitu ya. Saya kira begitu Bapak Ibu guru. Monggo ada tambahan, ada pertanyaan mungkin bisa kita sharing. Jadi intinya di best practice itu adalah 4 bab tadi.
Bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan. Oh, apa tadi? Pendahuluan terdiri di bab 1 apa tadi? Pak Haris, apa tadi bab 1? Pendahuluan, latar belakang, rumusan, tujuan, dan manfaat. Nah, itu bab 1. Bab 2-nya di kajian teori atau kajian pustaka. Bab 3-nya adalah di pembahasan. Bab 4-nya adalah penutup yang terdiri dari simpulan, saran. Itu yang terakhir daftar pustaka dan lampiran. Monggo, saya kira seperti itu. Ada tambahan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak Yuswanto mau masih di mute. Bu Sri Nurmawati. Bu Sri Nurmawati. Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan Bu Sri, monggo. Dereng. Monggo kita absen dulu. SMP Bu Ika tadi. Pak Yuswanto masih di mute. Bu Endah. Oke. Oke, ya. Nanti Bapak Ibu tugas kita hari ini. Tanya Pak. Oke, Bu Sri, monggo. Gini, saya kemarin itu membuat seperti PowerPoint tapi dari Canva, Pak. Iya. Itu kemudian saya jadikan video. Iya. Kemudian saya upload di YouTube. Iya. Nah, itu apa kalau diajukan untuk kenaikan pangkat bisa, Pak? Bisa, Bu. Itu termasuk media pembelajaran kita. Oh, mantan. Minimal berapa menit, Pak? Itu yang dilampirkan nanti anunya, Bu. Jadi print out-nya, Bu. Jadi print out-nya saja. Jadi print out-nya. Ya, dijadikan makalah atau lainnya, Bu? Makalah itu hanya print out-nya saja, Bu. Hard copy-nya, Bu. Nanti kita setorkan ke dinas. Tapi kalau panjenengan ke presentasi best practice juga bisa, Bu, nanti itu. Bagus, Bu, itu. Oh, mantan, nggih, siap. Matur suwun, Pak. Nggih, cuma di Canva itu nanti kita akan harus disimpan dalam bentuk apa, Bu? Siap, suwun, Pak. Bisa, Bu. Pak Kostor mau tanya. Siap, Bapak Ibu. Pak, untuk video pembelajaran yang sudah diunggah di YouTube, itu kalau dibuat laporan pembuatan media belajar itu yang dilampirkan itu dalam bentuk keping CD atau cukup alamat YouTube-nya mawon? Alangkah baiknya Bu, itu kan mungkin panjenengan untuk pengembangan diri ada 2, Bu. Jadi media pembelajaran sebagai makalah dan pengembangan diri kita kembangkan jadi laporan, Bu. Jadi laporan pembuatan media pembelajaran berupa nah misalkan itu. Oke, ada 2. Maksudnya videonya itu yang disertakan, yang dilampirkan itu dalam bentuk keping CD atau cukup melampirkan alamat YouTube-nya mawon? Kan sudah diunggah di YouTube. Betul, alangkah baiknya dilampirkan keping CD-nya juga, Bu, dengan lampirkan. Jadi kayak guri lah kalau dengan itu ya. Jadi dua-duanya ya alamat YouTube sama video masternya. Ya betul, langkah seperti itu. Daripada kurang, yang penilai nanti kalau ingin melihat berupa hard copy dan soft copy-nya lengkap, Bu. Itu ya lengkap. Jadi kalau misalkan beliaunya tim penilainya tidak terkoneksi internet, beliau dalam keadaan off, bisa lihat di video-nya. Terima kasih, Bu. Moga yang lainnya. Halo, assalamualaikum. Belum? Untuk tugas kita hari ini, Bapak Ibu Guru, nanti kita batasi, paling enggak sore, sore nanti sampai jam 4. Nanti mungkin mulai cek payah jam 4 atau besok Bapak Ibu Guru tugasnya. Tugas membuat
best practice, nanti hasilnya pun nanti kita kelompokkan jadi satu, nanti panjenengan bisa melihat karya-karya dari teman-teman lainnya, termasuk pilihnya Pak Kustur. Nanti saya share ke panjenengan lagi. Begitu. Mungkin bisa minggu depan saja, Pak. Oh gitu, sambil luring. Enggak, no. Kan 2 minggu sekali. Kalau minggu depan itu kita masih ada waktu 1 minggu ini untuk berpikir, istilahnya begitu, ya, membuat makalah atau best practice yang akan kita angkat gitu, Pak. Oh, begitu ya, siap. Cuma Pak Haris ngapunten, nanti linknya tetap saya bagi hari ini, jadi nanti teman-teman sewaktu-waktu selesai nanti kita bisa udah nggak ada tanggungan lagi. Itu Pak Haris ya. Siap. Mungkin ada lainnya? Siap, nggih. Gak ada pertanyaan? Oh, saya kira seperti itu. Sudah jam 10:04. Nanti link saya bagi melalui grup WA kita. Link penugasan dari panjenengan. Nanti kita kumpulkan jadi satu link. Kemudian hasilnya pun nanti kita bisa nikmati di grup kita juga. Oh, Pak Kustur wis garap. Oh, Bu Endah sudah. Oh, Pak Haris sudah. Oh, Pak Bud juga sudah. Nanti kelihatan dari teman-teman kita dan bisa kita koleksi untuk bahan waktu kita menjadi peserta lomba. Begitu, nggih? Oke, terima kasih. Saya share seperti itu. Pak Budi. Halo, Inji, Pak. Halo, Alhamdulillah kita punya web, Pak. Nanti bisa diletakkan di web. Kalau di WA kan kadang kan memenuhi WA, memenuhi kita. Nanti Bapak Ibu sakit sharing ke web kita. Siap, nggih, Bapak Ibu. Beri username dan passwordnya untuk panjenengan sakit memasukkan ke dalam web kita, nggih. Ya. Sakit membuka. Siap, ya. Terima kasih Pak Budi atas fasilitas yang diberikan kepada kami semua. Jadi nanti webnya sudah ada, nanti kita tinggal upload di situ. Nanti tiap-tiap dari kita akan melihat dari hasil panjenengan. Saya kira demikian Bapak Ibu, nanti kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Selamat berkarya, sukses selalu dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kustur, presentasinya tadi di-share di grup, nggih? Siap. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Halo, Bapak Ibu. Nggih. Halo. Nggih, Pak Budi. Nggih. Nggih, Pak. Masih ada cukup waktu Bapak Ibu. Masih kita gimana break dulu. Terus nanti lanjut lagi jam 10.30 ya. Siap. Oke, 10.30 nanti kita lagi. Saya ingin menginformasikan web kita Bapak Ibu. Nanti bagaimana cara pengisiannya nanti saya informasikan ya. Nanti kita ini monggo di silent mawon, jangan keluar kalau bisa. Di mawon, tidak perlu keluar, biarkan saja. Nanti kita mulai lagi jam 10.30 nggih, Bapak Ibu. Siap. Nggih. Pak. Siap.